Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hingga malam hari ini pemirsa masih ada ratusan warga Cipinang Melayu yang mengungsi di posko pengungsian Universitas Borobudur, Jakarta Timur. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat banjir sudah mulai surut, namun warga masih mewaspadai potensi hujan pada malam hari ini hingga dini hari nanti. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Valentina Chelsea langsung dari Cipinang Melayu, Jakarta Timur dan Marcelina Tumundo dari Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Valentina terlebih dahulu. Valentina, bagaimana kondisi di pengungsian warga yang terdampak banjir di Cipinang Melayu? Ya, Syaza, kurang lebih hingga pukul 9 malam ini tercatat masih ada lebih dari 100 warga RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu yang masih bertahan ataupun mengungsi di posko pengungsian Universitas Borobudur dikarenakan memang air banjir yang merendam rumah warga ini masih surut secara perlahan ataupun masih merendam di sebagian RT di RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu. Tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini ada beberapa protokol kesehatan yang diterapkan di posko pengungsian ini, seperti di Universitas Borobudur ini seluruh pengungsi yang datang ke sini sebelumnya wajib menaati protokol kesehatan apabila di sebelumnya ini sudah harus membaca peraturan terkait protokol kesehatan. Aturannya di setiap bilik ataupun setiap RT ini dibatasi ada semacam garis polisi begitu. Kemudian satu RT hanya bisa menempati dalam satu area yang sama. Sementara untuk satu keluarga ini hanya diberikan satu tikar dan tidak boleh sharing atau berbagi dengan keluarga lainnya di dalam satu RT tersebut. Hingga malam ini informasi yang kami dapatkan pula dari petugas BPBD dan juga petugas gabungan dari TNI Polri bahwa masih banyak sekali ataupun ribuan warga juga masih belum mau dievakuasi dikarenakan mereka memilih untuk tinggal ataupun tetap berada di lantai 2 rumahnya. Informasi yang kami dapatkan pula, Syaza, di RW 4 Kampung Melayu ini ternyata juga ada satu pasien OTG yang masih menjalani isolasi di lantai 2 rumahnya dan enggan ataupun menolak untuk dievakuasi. Meskipun demikian, sejumlah upaya ini terus dilakukan oleh petugas gabungan, diantaranya pagi tadi sudah mengecek bagaimana kondisi rumah dari pasien OTG ini untuk memastikan apakah lokasi rumahnya memungkinkan untuk tetap menjalani isolasi mandiri. Kemudian juga secara berkala-kala ini dilakukan pengecekan khusus dari petugas kesehatan kondisi dari pasien tersebut. Kemudian untuk di pengungsian sini sendiri tadi dikatakan bahwa ada ruang khusus nantinya apabila ada pasien OTG ataupun warga yang memang sedang menjalani isolasi mandiri. Namun nyatanya memang untuk hingga malam ini, Syaza, sayangnya kita melihat bahwa protokol kesehatan ini juga masih sulit untuk diterapkan, khususnya terkait dengan penggunaan masker. Kami melihat masih ada banyak sekali warga, maupun itu yang sudah dewasa ataupun juga anak kecil masih belum menggunakan masker dan masih belum menjaga jarak. Ini tentunya yang menjadi perhatian tidak hanya dari petugas, namun juga perlu kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya di pengungsian di tengah pandemi COVID-19 ini. Syaza. Lalu Valentina, bagaimana dengan ketinggian air banjir? Apakah sudah mulai surut di sana? Ya, untuk ketinggian air banjir ini masih bervariasi. Tadi terakhir pukul 18.00 waktu Indonesia Barat kami memantau untuk di titik terdalam ini masih mencapai ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter. Kemudian di titik tersurut ini masih berkisar antara 30 cm. Namun kondisinya ini sudah surut secara perlahan. Mengapa demikian? Tadi sudah dilakukan upaya penyedotan juga oleh 20 mobil pemadam kebakaran untuk segera mengeringkan air banjir yang menggenangi di 7 RT di RW 4 Kampung Cipinang Melayu. Kita ketahui bersama bahwa banjir di Cipinang Melayu ini memang musiman begitu dikatakan oleh warga tadi, dan sebelumnya memang di bulan Januari pihak dari pemerintah Satgas Covid ini juga sudah melakukan simulasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat apabila nantinya banjir ini melanda rumah mereka, apa yang harus dilakukan, sehingga harapannya banjir di Cipinang Melayu ini segera surut karena sudah ada puluhan damkar yang dikerahkan untuk menyedot air untuk nantinya dialirkan ke Kalimalang. Demikian, Syaza.
Baik Valentina, kemudian kita menuju ke Bekasi. Marcelina, bagaimana situasi banjir di Bekasi hingga malam hari ini? Syaza, malam hari ini berdasarkan keterangan dari pihak BPBD Kota Bekasi bahwa dari 62 titik banjir yang melanda 11 kecamatan pada malam hari ini secara keseluruhan sudah berangsur surut. Namun demikian pihak pemerintah setempat memang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan kondisi berangsurnya surut atau pasca banjir ini. Di mana akibat banjir sampai saat ini terdapat sekitar 1.400 kakak yang terdampak dan 5.800 jiwa atau warga Kota Bekasi yang terdampak. Serta pada sore hari tadi juga ditemukan ada 1 korban meninggal dunia di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Kemudian sampai dengan saat ini pihak BPBD juga menyatakan bahwa masih mencari ada 1 korban hilang di Kecamatan Kranji yang masih dalam proses pencarian. Meskipun banjir sudah berangsur surut, pihak pemerintah juga menyatakan bahwa masih memfokuskan pada perbaikan beberapa tanggul yang jebol. Seperti salah satunya yang masih dalam proses penanganan ini, yakni tanggul di perumahan Pondok Gede Permai yang terus dilakukan upaya penanganan untuk mengantisipasi apabila pada malam nanti atau sampai dini hari nanti kembali terjadi curah hujan yang tinggi, maka tentu perlu untuk diantisipasi agar air sungai ini tidak langsung meluap ke pemukiman warga. Dan dari ribuan warga yang terdampak di beberapa titik juga masih ada lokasi pengungsian yang dibuka oleh pemerintah setempat. Dan beberapa warga ini memilih untuk berada di tempat pengungsian karena untuk masih khawatir apabila pada malam hari atau dini hari nanti ini kembali terjadi curah hujan yang tinggi. Kalau dibandingkan dengan kondisi di tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di perumahan Mas Naga, Kelurahan Bintara, ini kondisinya bisa dikatakan yang sudah cukup pulih atau sudah surut. Hampir seluruh ruas jalan yang kami pantau di sini nampak kondisi air sudah tidak menggenang dan ruas-ruas jalan juga sudah bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Namun warga menyatakan masih mengantisipasi apabila nanti malam kembali terjadi hujan. Beberapa rumah nampak masih kosong atau pemiliknya, penghuninya ini masih mengungsi ke tempat-tempat lain, tapi beberapa warga juga memilih untuk mengungsi di lantai atau tetap tinggal di rumah mereka yang memiliki 2 lantai, begitu untuk mengantisipasi apabila ketinggian air kembali meningkat. Syaza. Lalu bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 terutama di pengungsian hingga malam hari ini, Marcelina? Kalau yang kami pantau untuk di tempat pengungsian, salah satunya yang sempat kami pantau pada sore hari tadi, yaitu di Komplek IKIP. Ini memang kondisinya tempat pengungsian tidak begitu padat, namun untuk menerapkan protokol kesehatan memang perlu untuk terus diingatkan, terutama dalam memakai masker dan juga menjaga jarak. Terkait dengan kondisi banjir yang melanda Kota Bekasi saat ini, memang ada beberapa kasus seperti warga yang positif COVID-19 dan tengah melakukan isolasi mandiri di dalam rumah mereka, namun kemudian menjadi korban banjir dan perlu mendapatkan penanganan atau evakuasi. Seperti salah satunya warga di perumahan Mas Naga di tempat kami melaporkan saat ini, pada pagi tadi dievakuasi ke kantor RW karena 7 orang anggota keluarga mereka sedang dalam kondisi positif COVID-19. Dan update atau perkembangannya pada malam hari ini atau sejak siang hari tadi mereka sudah dipindahkan ke tempat isolasi yang lebih layak, yaitu di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi dan juga di RSUD Tanjung Teluk Pucung untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Artinya warga yang saat ini berada di rumah dan dalam kondisi sedang melakukan isolasi mandiri sambil menunggu upaya dari pemerintah untuk melakukan pendataan, warga diimbau untuk dapat bersikap proaktif. Artinya jika membutuhkan penanganan evakuasi dapat segera menghubungi Satgas COVID-19 setempat atau Satgas Banjir setempat untuk dilakukan evakuasi oleh pihak BPBD
BPBD, di mana proses evakuasi ini juga untuk pasien COVID-19 dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Para petugas lengkap mengenakan hazmat dan juga masker seperti yang dilakukan pada pagi hari tadi, atau jika membutuhkan evakuasi banjir bagi masyarakat yang tidak mengidap COVID-19 ini juga bisa dilakukan, di mana Satgas Banjir setempat ini juga menyediakan adanya perahu-perahu karet yang bersiaga untuk apabila ada warga yang membutuhkan upaya evakuasi. Demikian, Syaza. Marcelina Tumundo dari Bekasi dan sebelumnya ada Valentina Chelsea dari Jakarta Timur. Terima kasih atas laporannya teman-teman.